Jumpa lagi di Back to BDM. Hari ini saya akan membicarakan sebuah topik politik yang sedang hangat-hangatnya, topik yang membelah Republik dan juga membelah publik adalah soal kontroversi penundaan pemilu 2024. Saya akan berbicara dengan Menteri di era periode pertama Presiden Jokowi, Menteri Energi Sumber Daya Mineral pada tahun 2014-2016, Sudirman Said. Sehat, Mas Dirman? Alhamdulillah sehat, Mas Budiman, sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat. Mas Dirman, saya mau tanya ya, Mas Dirman kan pernah menjadi menteri di kabinet era Pak Jokowi meskipun 2 tahun, dan sekarang muncul pembantu-pembantu presiden secara terbuka seperti Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, yang kemudian memunculkan isu atas nama pengusaha, kemudian pemilu ini sebaiknya ditunda. Ini gimana? Seorang menteri tiba-tiba mengusulkan agar pemilu itu ditunda. Apa yang Mas Dirman baca dari pernyataan Bahlil ini? Terima kasih Mas Budiman. Saya kira bisa dimengerti kalau seorang pemimpin itu para pembantunya ingin memberikan solusi ya, memberikan support dan sebagainya, termasuk support politik. Cuman memang yang terjadi sekarang adalah bisa jadi agak sedikit kejauhan dari, terutama dari peran-peran para menteri itu. Kan saudara kita Pak Bahlil itu kan harusnya fokus pada investasi ya. Okay. Meskipun dikatakan bahwa para pengusaha ingin ada perpanjangan pemilu, tapi kita bisa cek ke lapangan dan sebagian mengatakan malah kalau pemilu yang diatur dalam konstitusi atau undang-undang saja bisa dirubah-rubah, terus bagaimana kepastian hukum? Jadi ini memang seperti pengantar Mas Budiman tadi, topik yang membelah, yang membuat masyarakat menjadi masuk dalam kontroversi yang tidak perlu sebetulnya. Mengapa saya katakan tidak perlu? Karena ya kan ada, bernegara ini ada konstitusi, ada undang-undang, ada peraturan presiden, ada permen, ada perda dan sebagainya gitu. Semakin tinggi posisinya sebaiknya semakin permanen. Dan karena itu kan kita sering mengatakan Pancasila harus permanen, kemudian UUD 45 juga sebisa-bisanya itu kuat, tidak mengalami perubahan-perubahan. Dan itu yang sekarang dicoba didorong untuk melakukan perubahan untuk atas nama kepentingan sesaat. Dan ini menurut saya bukan perkembangan yang baik bagi demokrasi kita. Apa yang dikatakan oleh Menteri Investasi Bahlil ini semacam testing the water gitu, melihat bagaimana reaksi publik, atau betul-betul ini genuine dari aspirasi para pengusaha sebetulnya? Ada dua sisi yang pengen saya sampaikan di sini. Yang bersatu, kalau melihat perkembangan hari ini, maka bisa dikatakan yang dikatakan Menteri Bahlil itu dulu testing the water. Oke. Kemudian responnya kan mix begitu ya. Dan sudah sempat menurun karena DPR bersama dengan KPU memutuskan hari pemilu tanggal 14 Februari 2024. Tadinya bahkan beberapa media besar termasuk Kompas dan juga partai-partai besar mengatakan dengan demikian maka selesailah perdebatan mengenai perpanjangan masa jabatan presiden dan sebagainya. Tapi belakangan dimunculkan lagi, dan kalau melihat perkembangan hari ini muncul berita-berita bahwa memang ada satu pihak yang menjadi center dari pergerakan ini, maka memang ini belum selesai gitu, ini belum selesai, itu satu. Yang kedua tadi, pengusaha, apakah betul pengusaha melakukan itu? Secara formal Ketua Kadin pernah mengatakan ya perlu didengar semuanya. Tapi kalau kita mendengar suara-suara pengusaha yang lebih rasional, yang melihat soal sustainability, soal keberlanjutan usaha dan investasi yang fundamental, sebetulnya mereka mengatakan tadi, lah kalau konstitusi bisa dirubah-rubah, bagaimana yang lain? Sementara musuh dari investasi, musuh dari pengembangan bisnis adalah ketidakpastian. Dan pasti mereka membutuhkan kepastian. Itu yang saya perhatikan. Tapi Mas Dirman, setelah Bahlil kemudian mengungkapkan ada pengusaha yang ingin pemilu ditunda, kemudian DPR, pemerintah, dan KPU sepakat menetapkan tanggal pemilu 14 Februari, muncul lagi Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, yang
juga mengusulkan ya ditunda setahun atau 2 tahun lah, bangsa ini lagi sibuk ngurusin pandemi dan ekonomi. Ini dan juga mengatasnamakan UMKM gitu loh. Persis, dan itu sebabnya saya mengatakan kalau begini keadaannya yang berkembang sekarang, maka ini adalah satu orkestrasi yang sistematis. Siapa di belakangnya, sekarang semua orang kan sedang mengatakan bukan kita, bukan saya, bukan pemerintah, bukan istana dan sebagainya. Dan kalau kita urut ke belakang sebetulnya lebih panjang lagi. Ada satu studi yang dilakukan oleh sekelompok saintis dengan nama kalau tidak salah kajian 45 atau apapun itu. Itu mulai melakukan satu influencing atau mempengaruhi opini bahwa ternyata perubahan undang-undang dasar, perubahan masa jabatan pemimpin itu tidak berkorelasi langsung dengan soal-soal keberterimaan, soal korupsi, soal kemakmuran. Jadi sebetulnya usaha itu sudah lama dilakukan, termasuk barangkali memanfaatkan hasil survei dari sejumlah lembaga survei yang mengatakan kepuasannya begitu tinggi, dan akhirnya dirangkai menjadi satu orkestrasi yang mengarah seolah-olah ya memang harus diperpanjang, dan itu kembali logikanya sebenarnya tidak nyambung, logikanya tidak pas untuk negara yang sedang berusaha keras untuk menata demokrasi. Mengapa begitu? Karena justru sirkulasi kepemimpinan itulah yang membuat kehidupan negara terus-menerus dijaga kesehatannya gitu. Betapapun baik prestasi seseorang atau seorang pemimpin atau satu pemerintahan, tapi kalau tiba waktunya selesai dan selesailah dengan dignity yang baik, dan tiba gilirannya yang baru masuk, mungkin sebagian akan masuk ke dalam pemerintahan yang baru. Dengan itu maka muncul pembaharuan cara kerja, cara pandang, pembaharuan orang yang mengerjakan. Jadi ini yang mestinya disadari oleh para pihak yang ditempatkan sebagai pemimpin publik, gitu. Bukan kemudian terus-menerus mempertahankan status quo. Saya kira negeri kita belajar ya dari berbagai presiden yang kita punya. Siapapun yang berusaha menjaga status quo terlalu berlebihan, itu ending yang kurang membahagiakan, kurang happy, gitu. Tidak happy ending. Malahan endingnya itu disebut sebagai disgraceful exit, karena memang akhirnya terjadi satu tindakan-tindakan yang menerobos norma-norma umum. Itu yang menurut saya harus dihindari sekarang ini. Mas Dirman, selain di Menteri ESDM pernah menjabat sekarang juga Ketua Yayasan Harkat Negeri ya, seorang yang mencoba sebagai think tank atau intelektual. Nah, kalau Mas Dirman lihat setelah Bahlil, kemudian Muhaimin, ya, kemudian Airlangga, dan kemudian Zulkifli Hasan, dalam 3 hari menyuarakan suara yang sama. Ini sesuatu kebetulan atau apa yang Mas Dirman baca? Sekarang sudah tidak bisa disembunyikan lagi menurut saya bahwa ada upaya untuk secara sistematis menyampaikan itu. Karena ternyata kan baik Bang Zul, Pak Airlangga maupun Pak Muhaimin itu rupanya berkomunikasi kan sebelum menyampaikan itu. Bahkan semacam janjian siapa yang duluan gitu ya. Ketika PAN diundang, hari ini muncul di berita di media bahwa PAN sempat rapat dengan koleganya Pak Zul, dan mereka mengatakan ya pokoknya jangan PAN duluan lah. Tapi ini kan Caimin yang bersedia menyampaikan duluan, tapi disusul segera kan. Begitupun cerita mengenai Pak Airlangga. Jadi ini memang sesuatu yang kelihatannya dari berita-berita yang muncul ada pihak yang mengupayakan itu, dan bisa diduga sangat predictable karena yang berusaha biasanya memanjang-manjangkan kekuasaan adalah para pihak yang memperoleh benefit dari kekuasaan itu. Jadi ini adalah satu praktek perburuan rente atau rent seeking yang sebetulnya akan merugikan kesehatan demokrasi, kesehatan dari kehidupan bernegara kita, dan itu menurut saya harus diingatkan karena mau kapanpun kan yang namanya kekuasaan mesti berganti, dan akan baik kalau pergantian itu kita budayakan dengan damai, dengan beradab, dengan menjaga harkat
termasuk harkat bangsa kita, supaya bangsa kita juga dihargai oleh bangsa-bangsa lain. Karena kalau mainannya mainan sekarang saya lagi duduk, karena itu jangan lepas-lepas, itu akan menimbulkan presiden buruk. Nah, saya kepengen sedikit ini, Mas Budiman, mengingatkan memang betul bahwa kekuasaan itu disebut orang sebagai menyilaukan, ya, memberi kenikmatan, atau istilahnya Kompas menggetarkan. Tapi itu belum selesai, karena itu baru satu sisi melihat kekuasaan. Di sisi lainnya adalah kekuasaan itu tanggung jawab, kekuasaan itu pengorbanan, kekuasaan itu amanah, kekuasaan itu layanan pada publik. Nah, kalau kita melihat pada keduanya, maka memperolehnya juga dengan cara-cara yang normal, yang patut. Begitupun ketika kita melepaskannya juga dengan kepatutan. Tapi sebaliknya, kalau kita melihat kekuasaan semata-mata sebagai kenikmatan atau privilege, maka cara memperolehnya dengan segala cara. Begitupun ketika duduk, ingin memegang dengan segala cara. Dan suasana ini menurut saya sekarang sedang muncul. Suasana kekuasaan itu seperti konkret, bisa ditukar dengan kenikmatan-kenikmatan, sehingga siapapun yang duduk ingin memegangi selama-lamanya atau selama mungkin. Dan kembali pada janji demokrasi kita, janji Pancasila kita, janji konstitusi kita, bahwa perilaku ini tidak boleh dibiarkan, harus diingatkan, karena damage-nya adalah kehidupan negara yang sifatnya jangka panjang. Itu yang barangkali perlu terus-menerus kita bersama-sama mengingatkan pada yang sekarang sedang diberi amanah. Oke, Mas Dirman, kalau kita melihat tadi ya, menyinggung laporan berita yang ditulis oleh CNN.com yang mengungkapkan di balik ada tangan-tangan pemerintah di balik usulan penundaan pemilu 2024. Meskipun CNN mengutip itu sebagai sumber-sumber, ya, sumber-sumber tidak dikutip secara resmi, apa yang dibaca dari sumber-sumber kemudian ngomong kepada publik, Mas Dirman membacanya apa? Ya, kalau orang mendapat berita kemudian beritanya indah, memberi kenikmatan, biasanya disimpan tuh, Mas. Yeah. Tapi kalau orang mendapat informasinya tidak enak, itu begitu nyampe ke home base siapapun, atau ke rumah, atau ke kantor, pasti pengen mengundang teman-temannya untuk mengatakan, aduh ini ada begini, bagaimana ya. Jadi sebetulnya tidak ada orang yang merasa nyaman dengan permintaan atau tekanan semacam itu. Karena common sense tiap orang pasti bekerja, nurani tiap orang pasti bekerja. Dan kalau orang-orang itu pulang dari satu pertemuan kemudian sharing kepada koleganya dengan suasana yang seperti digambarkan dalam berita yang tadi beredar, itu artinya mereka tidak happy, mereka tidak nyaman dengan pesan-pesan itu. Dan karena itu mencari teman, kemudian saling menunggu siapa yang duluan nih. Kan sebetulnya itu mereka menyadari bahwa itu bukan langkah yang baik, dan ternyata betul penolakan publik luar biasa. Kalau di antara partai-partai yang koalisi pemerintah saja, itu kan sebagian besar sudah menolak. Muhammadiyah sebagai ormas terbesar juga menolak, kemudian tentu saja sejumlah cendekiawan juga menyuarakan penolakannya. Jadi yang terbaca adalah mereka tidak bisa menerima, tapi seperti ada keterpaksaan untuk melakukannya itu. Ada keterpaksaan untuk mengatakan kepada publik dan melempar wacana penundaan pemilu 2024 gitu ya? Ya. Nah, itu yang perlu dicari, mengapa muncul keterpaksaan. Kan konon di antara yang menyebutkan pertama-tama itu kan pihak-pihak yang ditengarai, atau tentu kita lihat publikasi di media, punya soal-soal hukum, dan itu kelihatannya dipakai untuk menjadi alat penekan. Dan menurut saya itu juga praktek yang orang baik lah. Kalau ada masalah hukum, diadili sampai selesai, bukan dijadikan sarana untuk menyandra secara sikap politik. Kenapa? Karena menyandra dengan sikap politik itu sama dengan mengorbankan suasana demokrasi. Sambil juga mengorbankan penegakan hukum sebetulnya. Karena orang kan berhak untuk diadili kan. Kalau memang ada masalah-masalah hukum, selesaikan dengan baik, bersalah atau tidak. Kalau tidak bersalah, pulihkan nama baiknya, biarkan mereka bebas berperan sebagai pemimpin politik yang sekarang ini mereka lakukan. Kalau kita lihat dalam kasusnya Pak Airlangga, dia bertemu dengan petani sawit ya, di Siak gitu. Kemudian dia lemparlah wacana bahwa petani sawit ingin agar pemilu itu ditunda
kelihatannya proses pengambilan keputusan itu cepat banget ya, hanya dengan mendengar petani sawit yang merasa diuntungkan karena harga komoditas naik, kemudian itu dilempar sebagai sikap dari partai politik atau sikap dari pernyataan dari Ketua Umum Partai Golkar yang mengatakan ada aspirasi demikian. Mas Dirman melihat apa? Ya, prosesnya tadi cepat, kemudian yang dijadikan basis bukan proses yang kredibel, apalagi kalau sampai dikatakan itu prosesnya formal dari institusi ya. Misalnya hari ini kan di Harian Kompas disebutkan Bahrudin Halid mengatakan belum pernah dibahas dalam Rapim maupun Munas. Sementara kan kekuasaan tertinggi ada di Munas maupun Rapimnas. Dan Rapimnas masih mengatakan pemilu 2024 Pak Erlangga sebagai calon presiden dan mereka konsisten dengan itu. Jadi di samping memang prosesnya cepat juga ada logika yang melompat dan juga seperti ingin menyandarkan sikap kepada pihak lain gitu. Kan mestinya kan ya sudah dibahas di dalam, kemudian proses konstitusional partai mengatakan apa ya disampaikan ke publik. Tapi ini kan seperti Pak Muhaimin mengatakan seolah-olah habis bertemu dengan para pengusaha kecil gitu ya di berbagai wilayah. Pak Erlangga mengatakan habis ketemu petani sawit di satu tempat juga tidak cukup merata. Jadi Pak Zulhas dengan 5 alasan yang oleh kalangan PAN-nya sendiri pun dikatakan dibuat-buat alasannya. Jadi ini bukan genuine datang dari pikiran dan hati para pihak yang menyampaikan statement, tapi lebih sedang mencari argumen dan akhirnya kan terlihat bahwa argumen itu datang dari pihak lain bukan dari dirinya. Oke. Nah ini kembali mudah-mudahan sekarang sudah terpetakan dari sekian partai, dari 10 partai kalau tidak salah, hanya 3 yang jelas-jelas mengatakan itu pun di dalamnya masih ada kerumitan. Tapi yang PDIP, Nasdem, Demokrat, PKS, P3, DPD itu semuanya mengatakan tidak menerima argumen untuk menunda pemilu maupun memperpanjang masa jabatan presiden akhirnya gitu. Dalam politik Indonesia kan selalu ada no freelance ya, tidak ada makan siang gratis gitu. Nah, kalau dalam safari pernyataan-pernyataan dari elit politik yang menunda pemilu, apakah pemeo bahwa no freelance dalam politik itu juga terjadi? Sangat mungkin dan itu yang praktek yang berjalan sekarang ya. Tapi kembali kita ingin mengetuk hati para politisi kita. Saya sebagai bagian dari masyarakat sipil, apakah hanya untuk itu kalian itu ada dalam kekuasaan gitu? Hanya untuk tukar-menukar manfaat bagi diri maupun kelompoknya. Kan ada tugas suci. Tugas sucinya adalah melayani rakyat, menjaga negara, menjaga konstitusi. Itu yang harus diingatkan. Makanya kan semua presiden mengatakan akan menjunjung tinggi konstitusi dan kepentingan negara Republik Indonesia. Begitupun pejabat di bawahnya. Ketua partai juga punya tanggung jawab itu. Jadi boleh ada tukar menukar, itu hidup manusia wajar, tapi jangan hanya itu yang menjadi agenda dari berpolitik gitu. Karena ada tugas-tugas penting lain, yaitu membangun republik ini sesuai dengan konstitusi. Nah itu yang kelihatannya makin kesini makin hilang dari pembahasan. Misalnya seorang anggota DPR ditanya oleh media dan saya sangat malu mendengarnya gitu. Bagaimana menurut Anda? Ya saya kan anggota DPR, saya setuju karena dengan itu kan saya tidak perlu kampanye gitu. Loh kok jadi mengakukan urusan gitu. Kok jadi mempersonifikasi urusan padahal dia di sana itu karena pilihan rakyat, pilihan publik gitu. Bahkan saya pun bukan pejabat negara, mendirikan YHN ini adalah kewenangan publik karena saya pakai yayasan, pakai lembaga yang mengklaim dirinya melayani masyarakat. Jadi saya pun nggak boleh sembarangan menggunakan pengaruh intelektual ini untuk kepentingan pribadi. Apalagi yang mendapat support dari rakyat. Mas Dirman, kalau ada juga elit partai yang juga mengatakan tegak lurus pada konstitusi, tapi kan konstitusi kan juga membuka ruang untuk mengubah konstitusi. Dengan pasal 37, dengan sejumlah persyaratan 1/3, 2/3, dan setengah anggota MPR setuju, dan ya berubahlah konstitusi itu dan kita hormati konstitusi setelah diubah itu. Gimana Mas Dirman melihat logika mengubah konstitusi untuk kemudian dicarikan pintu masuk untuk menunda pemilu? Iya.
Menarik pernyataan dari salah satu ketua MPR, Pak Arsul Sani kalau tidak salah, dari P3, yang beliau mengatakan meskipun umpamanya sepertiga dari anggota MPR itu menghendaki ini ada perubahan, itu tetap perlu mendengarkan publik. Nah, saya sangat appreciate pada posisi itu karena begini, bahkan perpres, permen, undang-undang pun ketika mau dibentuk atau mau dilakukan revisi itu memerlukan kajian akademis gitu. Nah, apakah pikiran-pikiran mengenai memperpanjang masa jabatan atau menunda pemilu yang itu menyebabkan harus ada amandemen konstitusi, apakah sudah melalui kajian-kajian seperti itu? Itu yang perlu dipertanyakan. Jadi boleh saja kalau akhirnya MPR itu menyepakati dengan due proses yang benar gitu. Atau kalau kita mau lebih hati-hati, sebetulnya pikirannya bisa begini. Buatlah aturan yang benefitnya bukan untuk diri sendiri. Misalnya, ini berlaku mulai periode depan. Jadi hilang dari dugaan-dugaan ada konflik of interest. Tapi kalau kemudian mencetak aturan untuk menjaga kedudukan saya selama mungkin, itu kan secara moral juga sudah tidak punya moral ground sama sekali, sudah tidak punya kekuatan. Jadi ini adalah diskursus antara formalitas sama substansi. Kalau formalitas boleh saja melakukan apapun dan caranya pasti ada. Tapi kalau ngomong substansi, ngomong etik, ngomong moral publik, itu yang mesti dikaji ulang. Kenapa? Begitu kita di puncak satu kekuasaan, sebetulnya hukum adalah dirimu gitu. You are the rule, you are the law. Apa yang mengendalikan dirimu berbuat atau tidak, itu bukan hukum, karena hukum bisa kita bikin sendiri. Tapi moral dan etik publik. Dan kembali, saya kok ingin mengingatkan pada yang sekarang memangku kekuasaan itu, tengok kembali tuh tanggung jawabmu pada moral dan etik publik. Karena segala sesuatu itu mau naik, mau turun, mau ambruk, mau bangun itu basisnya adalah moral, termasuk ketika kita merdeka. Kalau merdeka waktu itu kan belum ada apa-apa, belum ada konstitusi, tapi muncul tindakan-tindakan patriotik yang menjaga kepentingan rakyat ini. Dan rasanya barangkali ini adalah satu peringatan bagi kita semua bahwa sudah lama para pemangku kepentingan politik itu meninggalkan etik dan moral publik. Seolah-olah main-main di aspek formalitas saja cukup gitu. Nah, kalau mengikuti apa yang dikutip oleh Mas Dirman terhadap pernyataan Pak Arsul Sani sebagai Wakil Ketua MPR, berarti amandemen konstitusi harus melalui juga bertanya kepada publik melalui jalur referendum juga. Itu cara yang paling baik saya kira, karena dengan itu kan semua didengar ya. Dan kan begini sebetulnya, semakin publik itu educated, semakin knowledgeable, maka basis makin kuat. Tapi semakin gap antara elit sama publik itu makin lebar, yang punya pengetahuan hanya elit, bawahnya itu tidak tahu apa yang mau dikerjakan, maka basis moralnya menjadi makin rendah. Dan karena itu diligence atau proses-proses yang baik atau due proses itu menjadi penting. Terutama dalam keadaan menurut saya sih gap knowledge antara elit sama rakyat kebanyakan itu masih terlalu lebar. Jadi yang terjadi adalah harusnya elit itu melindungi publik, bukan kemudian memanipulasi keawaman publik untuk menggolkan agenda-agenda yang menjadi kepentingan diri dan kelompoknya dan masa yang singkat di depan mata ini. Saya sering mengatakan begini, Mas Budiman. Ketika merdeka kita itu yang buta huruf 97%, hanya 3% yang melek huruf. Tapi muncul politisi negarawan yang visioner, yang jujur, yang kredibel. Bung Hatta, Syahrir, Bung Karno, Agus Salim, sebut saja siapa. Tapi sekarang ini yang buta huruf tidak sampai 1%, tapi kok tidak muncul pikiran-pikiran besar yang berorientasi pada kepentingan jangka panjang dan publik yang luas gitu. Itu yang mungkin perlu kita pertanyakan. Apa yang salah dengan demokrasi kita sekarang ini? Oke. Mas Dirman, kalau kita lihat dengan pendekatan sejarah ya, ini kan semacam mobilisasi ya, mobilisasi pendapat umum melalui
UMKM, melalui petani sawit gitu kan. Dan kemudian wacananya adalah pemilu itu ditunda, semacam ada upaya untuk membuat kebulatan tekad untuk menunda proses pemilu. Ini mirip-mirip dengan situasi pada akhir Orde Baru ya, ketika Pak Harmoko kemudian meminta kepada Presiden Soeharto untuk menjabat kembali untuk ke-7 kalinya karena rakyat menghendaki. Ya. Saya kira sejarah memang sering berulang ya, dan kita juga dulu membaca lah. Saya waktu itu mungkin baru bekerja sekitar 5-10 tahun lah, mengikuti dengan baik proses itu. Sebetulnya yang bersangkutan sendiri, Pak Harto sendiri kan sudah menyampaikan warning ya. Kita ingat ada satu event di Balai Sidang Senayan, bahwa saya ini sudah sekian tahun, sekian periode, sudah waktunya mandek pandito begitu ya. Mandek apa namanya? Ya mandek pandito. Kemudian jadilah resi atau guru lah. Selesai menjadi penguasa mau jadi guru. Tapi kembali orang sekitarnya itu terus-menerus manas-manasi, mendorong-dorong, dan kita bisa duga motifnya. Motifnya adalah orang-orang itu pada waktu itu adalah orang yang merasa tidak bisa survive, tidak bisa memperoleh kenikmatan, memperoleh privilege kalau Pak Harto tidak berkuasa gitu. Nah, apakah sekarang muncul sindrom itu lagi? Itu kan yang perlu dikaji. Jangan-jangan ada orang-orang yang merasakan keleluasaan, bahkan cenderung kesewenang-wenangan menurut saya, ketika bisa nempel pada penguasa sekarang. Nah, karena itu kepengen berusaha keras melanggengkannya selama mungkin gitu. Jadi masanya kita harus masuk ke lubang untuk kesekian kalinya gitu. Dan mari kita lihat dari mulai Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, kemudian Gus Dur, Bu Mega, kemudian Pak SBY, sekarang Pak Jokowi. Para pemimpin yang entah karena kolektif, entah karena sendiri maksa betul ingin melanggengkan kekuasaan, itu ujungnya nggak enak. Ujungnya nggak enak. Dan sebaliknya misalnya kalau kita ambil Pak Habibie sebagai contoh, Pak Habibie itu sebetulnya doing well. Memperbaiki krisis dengan baik, rupiah dari belasan ribu menjadi sekitar 6 ribuan kalau nggak salah, ekonominya membaik. Tapi moral kompas beliau mengatakan, loh saya ini mengajukan pertanggungjawaban pada MPR meskipun itu hanya meneruskan periodenya Pak Harto, ditolak. Gitu. Beliau mengatakan kalau ditolak ya memang saya tidak dikehendaki, selesai gitu. Dan Pak Habibie dikenang sebagai presiden yang menegakkan demokrasi dengan baik gitu. Begitupun Pak SBY itu di ujungnya sama, banyak orang yang datang mengatakan Pak, Bapak masih dikehendaki cari jalan, dorong Bu Ani katanya segala macam. Tapi Pak SBY mengatakan tidak, konstitusi mengatakan 2 periode selesai gitu. Jadi kita juga berharap Pak Presiden kita yang kita cintai ini, Pak Jokowi, juga mengambil sikap seperti itu. Betapapun orang sekitarnya terus ngojok-ngojokin untuk meneruskan atau mencari jalan untuk melanjutkan kekuasaan. Kalau Mas Dirman lihat, ini lebih banyak dari dorongan dari orang-orang sekitar presiden ya? Ya yang terlihat kan begitu ya. Dan presiden kita orang Jawa, Solo, saya tidak membayangkan bahwa bapaknya itu mengorkestrakan langsung betapapun mungkin tidak menghentikan atau rikuh barangkali ya. Tapi karena itu saya kira kita patut amini orang-orang atau pihak-pihak yang berharap betul bahwa Pak Presiden kita itu segera mengkelirkan suasana dengan mengatakan sekali lagi atau berkali-kali lagi untuk mengatakan mari kita tunaikan demokrasi, kita pegang konstitusi, dan saya selesai pada 2024, tugas saya membuka ruang bagi munculnya kepemimpinan baru siapapun, dan saya yakin sekali siapapun yang muncul biasanya lebih baik. Mengapa? Karena setiap pemimpin baru itu pasti akan membawa perbaikan-perbaikan. Oke. Pak Dirman, jadi kalau kita lihat ya, Presiden juga pernah merespon di 2 Desember 2019 ketika bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi, ketika menanyakan bahwa pandangan Presiden soal amandemen konstitusi, Presiden mengatakan bahwa itu adalah untuk menampar muka Presiden, ya, untuk cari muka terhadap Presiden, dan kemudian ingin menjerumuskan Presiden. Artinya kan stick dia menolak
untuk wacana itu. Nah, kelompok-kelompok yang sedang bermain ini masuk kategori mana nih? Kategori cari muka, menampar muka, atau menjerumuskan? Ya, kita nggak tahu maksud hati ya. Tapi Presiden benar itu. Presiden benar bahwa siapapun yang melakukan itu artinya ingin menjerumuskan. Siapapun yang melakukan itu artinya memang ingin membuat celaka gitu. Kan kira-kira gini ya. Kalau pemimpinnya berulang-ulang konsisten mengatakan itu, kemudian sekelilingnya itu berusaha keras, itu artinya memang yang lebih semangat, yang lebih ngebet adalah orang sekelilingnya gitu. Nah itu hanya bisa diselesaikan kalau yang bersangkutan bicara lagi, sudah lupakan itu urusan nunda pemilu, perpanjangan pemilu. Mari kita fokus pada agenda-agenda besar gitu ya, agenda yang lebih penting, yang pasti akan kembali menenangkan keadaan. Oh, jadi sebaiknya memang Presiden Jokowi kemudian membuat pernyataan kepada publik agar menghentikan semua wacana penundaan pemilu. Mari kita fokus untuk persiapan pemilu, menyelesaikan problem pandemi dan memulihkan ekonomi. Ya, dan kita selalu diingatkan oleh sikapnya George Washington, kan Presiden pertama Amerika, yang juga ditulis oleh beberapa media. Pahlawan perang, sangat populer, kemudian orang pertama kali yang kira-kira mau bilang 10 kali juga dikasih oleh rakyat Amerika, tapi beliau mengatakan, I'm going home, saya mau pulang kampung, selesai. Dan kenapa begitu? Karena kalau saya terus-menerus duduk di sini, nanti demokrasi kita, negara kita seperti apa. Jadi memang di antara tugas pemimpin adalah menjadi teladan, menjadi pelopor dari kebaikan. Dan tadi kalau Pak Presiden Jokowi yang kita cintai ini bisa menyampaikan itu dengan baik kepada publik, saya kira beliau akan dihormati, dihargai sebagai presiden yang betul-betul menjaga konstitusi. Itu kawan-kawan yang sibuk terus-menerus mengolah kata untuk menjadi argumen memperpanjang itu mesti dicurigai gitu. Apa motifmu sebetulnya? Kenapa harus sampai berusaha menerobos segala macam kepatutan? Dan saya kira sejarah akan mencatat mereka itu, dan boleh saja mereka sekarang merasa sedang bisa melakukan apa saja, dan mungkin lewat berbagai tahapan-tahapan selama kurun waktu berapa tahun ini sukses, tapi tetap alam itu punya batas. Sesuatu yang terlalu merusak pasti akan direspon oleh alam, dan respon alam itu kadang-kadang nggak bisa diperkirakan kapan datang itu. Karena itu perlu kita ingatkan pepatah orang Jawa lah, ngono yo ngono ningo jo ngono lah. Sudah harus paham batasnya cukup itu. Oke, tapi kembali lagi Mas Dirman, bukankah orang-orang Indonesia itu atau politisi-politisi Indonesia itu pandai balik badan ya? Kalau kita lihat kembali kepada sejarah 97 dan 98 ya, ketika Pak Harmoko kemudian meminta agar Presiden Soeharto maju ke 7 kali dan kemudian terpilih di MPR dan kemudian terjadi gerakan reformasi, 14 menteri kemudian tiba-tiba mundur ya. Itu kan balik badan sebetulnya. Balik badan, dan Pak Harmoko sendiri yang kemudian meminta agar Presiden Soeharto mundur. Ini pelajaran apa yang bisa dipetik dari sejarah politik Indonesia kontemporer? Ya, dalam setiap kelompok kan ada 3 kategori ya. Ada yang sikapnya ekstrim ke kanan, yang sangat progresif, sangat ekspresif gitu ya. Kepengin sesuatu terjadi begitu. Ada yang bertahan di sebelah kiri, ekstrem kiri lah, jagain untuk tidak terjadi atau resisten segala macam. Yang di tengah itu kan sebenarnya yang disebut silent majority. Nah, hati-hati terhadap orang yang terlalu agresif gitu. Kalau saya ngurus sesuatu itu, ya kita ambil yang tengahnya seperti apa. Dan memang dalam setiap kejadian itu tergantung simbolnya itu mau siapa yang dimenangkan gitu. Kalau yang dimenangkan selalu kelompok-kelompok yang agresif yang mau nubruk-nubruk aturan terus-menerus, maka yang mayoritas ini melihat yang benar kayaknya yang begini nih gitu. Kayaknya yang nubruk-nubruk aturan gitu. Jadi kalau sekarang juga
harus diwaspadai. Jangan-jangan nanti orang-orang yang sangat agresif mendorong munculnya ide perpanjangan jabatan, tiga periode, sekarang menunda pemilu, itu bisa jadi orang-orang yang pertama kali lompat pagar dan meninggalkan. Karena kan kira-kira gini lah, kalau sekarang aja katakanlah dalam kategori menjilat sampai tidak punya batas gitu, orang itu kan artinya secara moral memang diragukan. Nah, orang seperti itu dengan gampang akan bisa lompat dan mereka tidak peduli bahwa dikatakan amoral. Jadi kita sih harus terus berharap bahwa akan muncul koreksi, akan muncul satu pendulum yang kembali melembangkan atau meluruskan jalannya demokrasi kita. Dan itu harus kita upayakan. Media harus berteriak, orang-orang sipil mesti berteriak, para akademisi, para pemimpin partai yang masih punya nurani harus berteriak untuk meluruskan ini semua. Nah, pertanyaan saya yang terakhir, Mas Dirman, jadi apakah kemudian kita harus percaya kepada pernyataan-pernyataan politik para politisi di panggung-panggung depan? Karena memang kadang-kadang ada orang yang mengatakan, ada ahli yang mengatakan, salahnya kamu percaya dengan politisi, wong politisi kadang juga nggak percaya dengan omongannya sendiri. Ya, kalau pakai fikihnya Gus Dur itu kan, pertama-tama kita ambil face value ya, apa yang dikatakan, katakanlah itu yang benar. Tapi reservasi harus kita pegang, artinya kita harus punya reserve bahwa sometimes orang itu berubah, manusia itu berubah. Kita tidak pernah tahu apakah yang dikatakan oleh para pemimpin partai sekarang itu betul-betul menjadi pikiran dia. Ada yang masih curiga bahwa yang menolak pun sebetulnya sedang menunggu bernegosiasi gitu. Yeah. Nah, karena itu diperlukannya fungsi kontrol yang kuat, fungsi pengimbangan. Dan harus saya katakan, salah satu penyebab dari tidak adanya kontrol yang memadai di parlemen maupun di pemerintahan adalah ketika orang yang bertarung kemudian kalah memutuskan bergabung dengan yang menang. Itu satu tindakan kekeliruan sejarah menurut saya. Lepas dari niatnya itu mau berdamai begitu ya. Berdamai kan tidak harus begitu. Karena apa? Orang yang kalah itu dulu kan punya pengikut. Yeah. Pengikut ini bisa menjadi pengimbang gitu. Nah, kalau kemudian ditinggalkan, siapa yang mau organisir pengimbang itu? Dan dalam konteks negara ini dibutuhkan, dalam konteks bernegara ini dibutuhkan, ada keseimbangan. Sehingga kalau yang kalah tetap saya sebagai kontrol, yang menang tidak sewenang-wenang, yang kalah masih punya harapan untuk muncul lagi di kemudian hari gitu. Nah, ini sesuatu yang patut kita sayangkan, dan saya harus mengatakan bahwa salah satu kontributor dari tidak adanya kontrol yang memadai adalah ketika yang kalah pemilu bergabung dengan yang menang. Dan mudah-mudahan ini tidak terulang lagi pada waktu-waktu yang akan datang. Tapi itu yang didukung oleh Pak Dirman pada waktu itu, bukan? Sehari sebelum Pak Prabowo memutuskan untuk bergabung, saya mengatakan di media bahwa saya berharap Pak Prabowo, Pak Sandi, dan Gerindra, dan partai-partai yang mendukungnya tetap berada di luar pemerintahan karena demokrasi butuh perimbangan. Bukan kita tidak suka sama Pak Jokowi, enggak. Karena harusnya begitu. Berkompetisi, yang menang memerintah, didukung pemerintah, yang kalah menjadi pengimbang. Dengan begitu check and balance tetap terjadi. Sekarang ini pemerintah mau apa saja, saya kebetulan sedang di luar pemerintahan di civil society, tapi seperti bisa melakukan apa saja. Dan sekarang adalah kulminasi dari semuanya. Ketika sampai pada titik mau ngotak-atik konstitusi, orang baru menyadari, oh ternyata perlu ini kekuatan pengimbang. Dan kembali, mudah-mudahan alam adalah penjaga keseimbangan yang paling kuat. Mudah-mudahan terjaga itu. Yang terakhir, Mas Dirman, intuisi atau kalkulasi politik Sudirman Said, apakah penundaan pemilu 2024 akan terjadi atau enggak? Secara formal bisa dipaksakan kalau mereka main kayu ya. Bisa saja, misalnya kan hitung-hitungannya kalau harus amandemen konstitusi maka 2/3 MPR katakanlah dibeli lah gitu ya. Saya berspekulasi di sini. Tapi kalau itu terjadi, secara formal bisa jalan, tapi secara legitimasi itu adalah the declining influence
pengaruhnya makin turun dan itu artinya legitimasinya nggak ada. Dan saya tidak tahu kalau kita bernegara hanya memain kuasa-kuasaan formal sih boleh-boleh saja. Tapi kalau bernegara ingin menjaga kepatutan, menjaga moralitas, dan kembali setiap pemimpin punya tugas keteladanan gitu. Tindakan kita hari ini adalah sejarah yang akan dilihat oleh generasi berikutnya. Kalau kesadaran itu ada, saya kira harusnya sih semua pimpinan partai bisa menjaga itu. Oke. Baik, Mas Sudirman Said, atas ngobrol hampir 40 menit. Terima kasih. Matur nuwun, sehat-sehat selalu. Matur nuwun Mas Budiman sehat-sehat dan insya Allah kita jaga sama-sama. Matur nuwun, selamat sore. Sore.